Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sekolah Alam Bekasi, sebuah sekolah yang berada di Kota Bekasi, tepatnya di Jalan Raya Hankam nomor 99, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Sekolah Alam Bekasi memiliki sebuah misi yang sangat luar biasa, yaitu menampilkan generasi pemimpin yang bertakwa, berilmu, dan arif, sehingga bisa mengelola bangsa ini dengan baik. Alhamdulillah di sini Sekolah Alam Bekasi memiliki 3 level, yaitu TK, SD, dan SM atau sekolah menengah. Sekolah menengah sendiri alhamdulillah sudah berdiri atau sudah berjalan selama 3 tahun dengan memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk agar siswa menemukanali dirinya sendiri dan misi hidupnya. SM sendiri memiliki 3 level, yaitu SM1, SM2, dan SM3, di mana masing-masing level memiliki fokus levelnya masing-masing. Pertama, level 1 atau SM1, kita fokus untuk menanamkan akhlak yang baik kepada anak-anak, sehingga ini menjadi sebuah dasar untuk pelaksanaan atau kegiatan-kegiatan di level-level selanjutnya. Kemudian di level 2, kita fokus kepada menemukanali diri sendiri, menemukanali diri pada anak, sehingga pada level 2 ini akan dibanyakan aktivitas-aktivitas yang bisa menimbulkan dan memunculkan potensi dari dalam diri anak-anak. Selanjutnya yang terakhir adalah level 3 atau SM3. Ini fokus kepada anak-anak bisa menemukan misi hidupnya. Apa yang dimaksud misi hidup ini? Anak-anak setelah SM Sasi ini, mereka sudah menemukanali dirinya, sudah memahami potensi saya apa, potensi diri saya apa, sehingga setelah SMP menginjak ke SMA, mereka memilih SMA sesuai dengan keinginannya dan didasarkan pada minat dan bakatnya. Contoh, anak yang berminat di olahraga, maka harapan kami setelah SMP ini olahraganya betul-betul digali lagi di level SMA. Kemudian minat di bidang robotik, minat di bidang kesenian, itu bisa digali setelah SM ini untuk melanjutkan ke SMA-nya nanti. Sehingga tidak percuma kita sudah menemukan diri sendiri, menemukan minat bakatnya, bisa digali lagi ketika masuk ke SMA. Dan berharap SMA nanti setelah SM ini sudah mulai meniti karir sesuai dengan bakatnya. Kemudian dalam SMP Sasi atau SM Sasi, bisa dikenal sekolah menengah, memiliki sebuah siklus belajar. Siklus belajarnya terdiri dari 4 ya. Pertama, menemukanali diri, kemudian mengeksplorasi, kemudian merancang suatu aktivitas, melaksanakan, kemudian mengevaluasi lagi. Itu menjadi sebuah siklus, sehingga apa yang kemudian dilakukan, baik atau tidaknya, bisa dievaluasi setiap siklusnya, sehingga semakin anak-anak menemukan potensinya yang akan digali di level 1 sampai dengan SM3. Sedangkan kurikulumnya di sekolah menengah ini terdiri dari 3 kurikulum, yaitu kurikulum akhlak, kurikulum akademik, dan juga kurikulum bakat, di mana dibagi menjadi 3 ini agar kita dan siswa bisa memberikan secara merata. Kurikulum akhlak didasarkan pada Al-Quran dan hadis, yang dimana ini dicerminkan pada setiap kegiatan anak-anak setiap harinya, mulai dari ibadah, ngaji, dan lain sebagainya. Kemudian kurikulum akademik didasarkan pada kurikulum Dignas, dengan kita tetap menyaring dan kemudian memilih mana saja kurikulum yang sekiranya anak-anak cocok untuk dijalani. Kemudian kurikulum bakat ini yang menarik, yaitu usia SMP kita coba untuk memberikan dan menstimulus bakat apa yang akan muncul pada potensi anak-anak. Mungkin akan ada banyak berbagai macam bakat yang insya Allah akan muncul dalam setiap aktivitas anak-anak. Kemudian kegiatan-kegiatan yang mencerminkan dari kurikulum tadi itu banyak hal yang kemudian dilakukan anak-anak, dan sebagian besar kegiatan SM keluar atau di luar lingkungan sekolah ya. Mulai dari kita ada camping, kemudian ada magang, kemudian ada live in, dan lain sebagainya.
Itu biasa kita laksanakan. Kegiatan-kegiatan di SM Sasi banyak kita melakukan kegiatan di luar lingkungan sekolah, terutama yang memiliki khas dari SM Sasi sendiri, yaitu ada magang, kemudian ada bootcamp, ada live-in, dan juga ada ekspedisi, di mana masing-masing kegiatan ini memiliki level masing-masing sesuai dengan levelnya. SM1 contohnya magang, SM1 magangnya baru di sekitar sekolah, bisa di warung, di fotokopi, atau di tempat-tempat yang memungkinkan kita menempatkan anak untuk magang. Kemudian di level 2 atau SM2, magangnya boleh di luar kota dengan durasi yang sudah ditentukan. Dan itu mereka sendiri yang menentukan, saya mau magang kemana. Nah, apalagi di SM3. SM3 dalam jangka waktu lebih lama, mereka sendiri yang menentukan, dan hal-hal yang akan diukur juga mereka sendiri yang menentukan. Jadi udah menjadi hak mereka untuk melaksanakan magang ini. Kemudian kegiatan khas selanjutnya, kita biasa mengadakan live-in. Apa itu live-in? Kita coba untuk mengajak anak-anak tinggal di sebuah tempat, di mana sebelumnya anak-anak belum pernah ke situ, sebagai latihan dasar untuk kita menghadapi ketika nanti anak-anak sudah tidak sekolah lagi, yaitu sudah mulai bermasyarakat. Jadi mulai mengenal lingkungan masyarakat seperti apa yang ada di sekitar kita, kemudian budaya seperti apa, bahkan bisa jadi anak-anak mengenal budaya-budaya yang sebelumnya anak-anak belum pernah kenal, dan itu merupakan budaya tradisional, dan itu kita gali sebagai wahana sosial anak-anak. Tingkatannya juga berbeda-beda pada live-in ini. Biasa kalau SM1 masih di lingkup Jawa Timur atau Pulau Jawa, kemudian SM2 sudah mulai untuk keluar Jawa, ya. Dan SM3 pun akan lebih jauh lagi, yaitu di Indonesia Timur. Nah, kegiatan selanjutnya sebelum live-in ini tentu akan ada pembekalan anak-anak untuk kemandiriannya, yaitu kita sebut bootcamp atau tinggal di sekolah selama beberapa waktu, dimana di situ kita latih kemandiriannya, mulai dari mencuci baju, masak sendiri, kemudian bersih-bersih, dan lain sebagainya. Tentu itu untuk bekal dalam diri mereka supaya kemandirian untuk minimal mengurus diri sendiri itu bisa tercapai, bisa untuk bekal mereka saat bepergian. Dan selanjutnya ada kegiatan ekspedisi atau kita bilang ekspedisi alam. Tentu ini untuk melatih leadershipnya anak-anak, ya, leadershipnya anak-anak. Karena sesuai dengan misi kita memunculkan generasi pemimpin yang arif dan bijaksana. Nah, ini kita coba godok, kemudian kita coba berikan edukasi anak-anak dengan ekspedisi. Dan tingkatannya berbeda-beda. Biasanya kita naik gunung, terus kemudian susur pantai dan sebagainya, dengan level yang beda-beda. Mungkin salah satu contohnya level tinggi gunung, SM1, SM2, SM3 tentu berbeda, dan juga durasi waktu atau lamanya itu memberikan kesan tersendiri kepada anak, dan juga bisa bereksplorasi, ya. Dan tidak kalah pentingnya adalah kurikulum bakat, di mana anak-anak coba untuk menstimulus apa sih bakat dan minat anak itu dari macam-macam kegiatan yang tadi kita laksanakan. Yang dinamakan kita adalah talent mapping, atau melihat potensi anak melalui aktivitas-aktivitas yang sudah dilaksanakan dan keseringan, yang itu kita bisa nilai dari enjoy-nya seperti apa, kemudian senangnya seperti apa, terus apakah setiap aktivitas yang mereka laksanakan itu bisa menghasilkan sesuatu. Nah, itu kita bisa mengukur dari hal-hal seperti itu, sehingga nantinya kurikulum bakat ini akan didapatkan anak-anak dan bisa sebagai dasar untuk melanjutkan ke level selanjutnya. Dan yang tidak kalah penting yaitu kegiatan expo yang biasa diadakan setiap 1 tahun sekali, di mana expo ini anak-anak diminta untuk mempresentasikan atau menampilkan karya atau produknya masing-masing. Produk dan karyanya didapat dari mana? Bisa didapat dari tempat magang. Selama mereka magang tentu ada skill-skill yang bisa dilatih dan juga didapatkan anak-anak, dan itu dipresentasikan, ditampilkan saat expo. Bisa sebuah bentuk makanan, bisa bentuk permainan, bisa bentuk game, atau hal yang sebagainya. Itu sesuai dengan minatnya masing-masing. Nah, kemudian apa sih hariannya yang kita laksanakan di sekolah?
seperti apa pembelajarannya di sekolah ya. Yang pertama tentu setiap pagi kita coba anak-anak untuk merutinkan beribadah, yaitu ibadah sholat duha ya. Terus kemudian sebelum mulai pembelajaran, saat opening kita adakan bacaan al-maksurat bareng, kemudian membaca Asmaul Husna, dan juga ngaji meliputi hafalan dan juga penambahan bacaannya. Setelah itu baru dilanjutkan untuk aktivitas pembelajaran. Mungkin bisa pelajaran sosial, bisa bacaan olahraga, green lab, dan lain sebagainya. Lanjutkan nanti istirahat, kita kasih istirahat untuk sarapan atau snack time. Kemudian dilanjutkan belajar lagi dengan subjek dan sampai kemudian sholat zuhur. Nah, sholat zuhur ini sebagai juga untuk mengecek seperti apa sih ibadah anak-anak kalau di sekolah melalui dengan sholat zuhur. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita sudah menjadwalkan setiap hari ada anak-anak yang bertausiah di kelasnya. Udah ada jadwalnya masing-masing. Nah, itu hal yang seperti itu semoga bisa menjadi rutinitas keseharian yang bisa dilaksanakan anak-anak baik di sekolah maupun di rumah. Terus kemudian bagaimana anak-anak ini belajar sebagai belajar di sekolah alam? Tentunya kita banyak belajar bersama alam ya. Bisa aktivitas yang kita lakukan itu 75% kita berusaha untuk di luar kelas dan diperbanyak untuk praktik ya. Tapi terkhusus SM ini tentu tadi udah saya jelaskan ada magang dan sebagainya, itu satu hal atau salah satu bentuk kita belajar bersama alam untuk anak-anak mengenal alam dan juga belajar dari lingkungannya masing-masing. Karena alam di sini tidak hanya tumbuhan, tanaman, tanah, tapi juga ada alam sosial, alam bisnis, dan juga alam yang lainnya. Nah, itu anak-anak bisa belajar dari itu semuanya. Kemudian capaian apa sih yang kita inginkan saat nanti lulus SM SASI ini? Ada 3 poin atau 3 output, yaitu sesuai dengan kurikulumnya. Ada output akhlak, ada output akademis, dan juga ada output bakat ya. Output akhlak ini kita coba biasanya mengukur dari seperti apa bacaan ngajinya, sampai mana hafalannya, sampai mana mereka berbuat atau melakukan ibadah. Kemudian di akademis, sejauh mana mereka belajar tentang akademis. Kemudian kita juga mengikuti UN dan sebagainya. Tentu yang gak kalah penting yaitu bakat ya. Bakat ini mungkin tidak ada di sekolah-sekolah yang lain. Makanya ini menjadi sebuah nilai khas karena sesuatu hal yang kita laksanakan di SM ini, salah satu tujuannya adalah untuk kenali bakat anak dan memunculkan misi hidupnya ya. Melanjutkan kegiatan magang, kita ada yang namanya learn to maestro, yaitu belajar pada ahlinya atau maestronya, sehingga anak-anak akan mendapatkan ilmu dan praktek langsung melalui info atau melalui latihan pada ahlinya, sehingga tidak ada yang kemudian harus belajar lagi, tapi lebih baik kita belajar kepada maestronya. Kemudian apa sih setelah lulus SM SASI, output yang kemudian kita capai? Yaitu ada 3 output yang kemudian kita capai. Itu output akhlak, di mana anak-anak berusaha di SM SASI ini agar memiliki hafalan minimal 1 juz. Terus kemudian bisa belajar membaca Al-Quran dengan baik dan mandiri dalam beribadah. Tentunya mandiri dalam beribadah ini tidak harus kita suruh-suruh lagi ketika untuk beribadah, nggak harus gitu kemudian kita minta lagi untuk beribadah. Mereka udah mulai sadar sendiri. Kemudian di sisi akademis, tidak hanya lulus UN, tapi anak-anak bisa dan memiliki sebuah riset ilmiah yang sederhana ya. Hal itu akan bisa memacu jiwa kritis anak-anak ya. Sehingga eksperimen terus itu akan membuat anak-anak lebih paham dan anak-anak lebih kritis. Dan yang terakhir yaitu di output bakat, mereka memiliki proyek kontribusi. Apa itu proyek kontribusi? Karena memang nanti kita
akhirnya akan hidup bersama masyarakat, maka kita mencoba untuk memancing anak-anak bisa berkontribusi kepada masyarakat. Bebas kontribusinya apa saja, yang penting itu memiliki nilai positif. Bisa jadi salah satu contohnya adalah membuat pelatihan kompos kepada masyarakat, atau di situ ada lingkungan yang kotor, ada lingkungan yang tidak bagus, anak-anak diminta untuk berkontribusi bagaimana lingkungan itu menjadi bagus, menjadi lebih baik. Nah, itu sebuah proyek kontribusi. Dan masih banyak lagi, misalnya mengajar TPA di masyarakat, kemudian ikut pengajian ke masyarakat, itu salah satu proyek kontribusi yang nanti di SMTK sebagai salah satu nilai tambah pada anak-anak. Berbicara pandemi, tentu ini menjadi sebuah perbincangan yang masih hangat saat ini, dan banyak orang yang membicarakan ini. Tak kalah pentingnya di bidang pendidikan juga terkonsentrasi pikiran kita pada pandemi ini. Nah, di SM Sasi ini, di masa pandemi ini tetap kita memberikan layanan kepada anak-anak ya. Kita mulai dengan fase transisi, di mana kita mengadakan pembelajaran online secara daring, kemudian ada juga yang namanya green terapi, yang kalau SM sendiri kita laksanakan setiap seminggu sekali di hari Senin sampai Rabu, satu kelas satu kali seminggu masuk. Apa yang dilakukan saat green terapi? Tentu ini untuk menambah, untuk menghilangkan stres anak-anak selama di rumah. Kita adakan seperti berkebun, terus kemudian olahraga, dan juga ada materi outbound yang ringan, tentu bisa dilaksanakan oleh anak-anak. Nah, selama green terapi ini sekaligus anak-anak mengikuti aktivitas sekolah, juga bisa berjumpa dengan teman-temannya. Tetapi masih tetap diingat, protokol kesehatan perlu kita jaga, dan selalu kita ingatkan pada anak-anak untuk senantiasa menaati protokol kesehatan yang secara umum. Yang paling utama kita laksanakan seperti jaga jarak, pakai masker atau face shield, dan juga teratur dalam cuci tangan setiap selesai aktivitas. Itu sama green terapi. Nah, selain itu juga ada pembelajaran online atau biasa disebut BJJ yang kita laksanakan setiap hari. Tentu menunya juga berbeda dengan saat kita offline ya. Berbagai macam pelajaran disampaikan secara online ya. Dan juga kalau SM sendiri kita memiliki progres atau project setiap temanya. Jadi basis kita selama pandemi ini project yang bisa dilakukan di rumah, dan kita tentukan tema-temanya ya. Mulai contohnya ada project berkebun, kemudian kuliner, kemudian ada project komunitas, ada project lingkungan, dan sebagainya. Itu bisa dilakukan ke anak-anak di rumah, tentunya agar anak-anak tetap bisa beraktivitas selama di rumah, tidak nganggur atau tidak hanya mengerjakan secara tulis, tapi juga ada project yang harus diselesaikan. Nah, setiap harinya selama pandemi ini online class itu kita mulai awali tetap dengan ibadah pagi seperti Al-Masurat dan juga Asmaul Husna, kemudian baru dilanjut dengan materi dari berbagai macam subjeknya. Nah, hal yang unik di sini adalah subjek, karena berdasarkan tema, maka subjek yang masuk setiap kali pertemuan itu ada tiga. Jadi semacam seperti talkshow ya, talkshow kepada anak-anak, talkshow online gitu. Jadi ada hostnya, ada pengisi materi yang itu bergantian, dan itu materinya saling berkaitan karena kita berdasarkan tema gitu. Terus kemudian selain pembelajaran online, kita juga pantau kebiasaan ibadah anak-anak di rumah dengan lembar mutabaah ya. Setiap harinya anak-anak mengisi lembar mutabaah, dan lembar mutabaahnya itu nggak hanya sisi ibadah, tapi juga sisi kegiatan di rumah. Contohnya mencuci piring, menyuci baju, kemudian nyetrika dan sebagainya, itu masuk ke lembar mutabaah, sehingga hari-harinya anak itu kurang lebih bisa diisi kegiatan-kegiatan yang positif. Walaupun ini memang sedikit berbeda dengan ketika pas offline. Nah, tetapi kita dari SM Sasi tetap mencoba untuk berusaha mengejar apa yang biasa dilakukan offline sebelum pandemi, ini kita coba terapkan saat pandemi ini.
ya, itu dengan adanya green terapi. Dan juga selama project di mereka kerjakan nanti ada presentasi, ya, presentasi bisa di offline ataupun juga online, mengingat nanti perkembangannya. Nah, alhamdulillahnya selama kurang lebih 4 bulan atau 6 bulan ini kita sudah berjalan dengan sistem seperti itu, tanpa mengurangi esensi dari belajar dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebagai panduannya dalam pembelajaran selama di rumah, kita dari sekolah menyediakan HC Plus atau Home Challenge Plus, yang itu berisi panduan dalam mengerjakan proyek anak-anak, ya. Jadi ketika pas anak-anak mengerjakan proyek, mereka tidak tidak salah jika ada panduannya yang bisa diisi, kemudian petunjuknya dan juga apa yang harus dilakukan ada di dalam panduan HC Plus itu. Nah, ketika kita mengecek sejauh mana mereka mengerjakan HC Plus, kita menggunakan sebuah aplikasi yang namanya Edmodo, atau ibaratnya kayak semacam kelas online gitu, atau sebagai untuk pemantau anak-anak dalam mengerjakan HC Plus. Jadi ketika anak-anak mengirimkan tugasnya, kita kirimkan di aplikasi itu, sehingga di aplikasi itu terekam dengan baik dan kita mudah untuk mencarinya. Bahkan kita bisa bikin folder-folder sendiri, sehingga ketika kita mengecek atau melihat anak-anak siapa yang sudah mengumpulkan sama yang belum, itu terlihat. Nah, ini pantauan secara online yang kita sudah bisa laksanakan saat ini melalui aplikasi itu. Begitu kurang lebihnya sekilas tentang SM SASI. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadikan wawasan baru tentang SM SASI. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.